Halo Sobat F1 Indomania, pada video kali ini kita akan membahas mengapa Max Verstappen sangat layak untuk dihukum 15 detik oleh FIA. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update F1 di channel kami ya. Balapan di Jeddah kemarin penuh dengan drama, insiden, dan kontroversi. Banyak fans yang bilang kalau Max Verstappen itu katanya nggak layak dihukum. Terus banyak yang ngomong FIA itu nggak fair, katanya pihak Mercedes. Akan tetapi, sebetulnya FIA itu sama sekali nggak salah dalam memberikan hukuman untuk Max Verstappen. Verstappen kemarin itu gaya nyetirnya terlalu membahayakan, gara-gara ngebet banget buat menang. Padahal pace-nya nggak bisa nandingin Lewis Hamilton. Di lap 37, Lewis Hamilton dapat DRS dan berhasil melewati Max Verstappen di lurusan. Namun Verstappen itu tetap ngotot banget biar bisa stay di depan Hamilton. Dia pun ngerem terlalu telat dan melebar keluar track. Hamilton pun harus menghindar agar tidak terjadi tabrakan. Verstappen pun tetap berada di depan Hamilton dan berhasil mempertahankan posisinya. Insiden serupa juga terjadi pada saat standing start di lap 15 setelah red flag pertama akibat insiden Mick Schumacher. Verstappen juga maksa banget buat tetap di depan Hamilton dengan memotong tikungan pertama. Hamilton pun juga harus menghindar agar tidak terjadi tabrakan dengan Verstappen. Setelah insiden tersebut, FIA pun menghukum Verstappen untuk mundur posisi starting grid di belakang Hamilton pada saat standing start kedua. Red Bull pun mengetahui jika Verstappen bakal kena hukuman lagi karena manuvernya di lap 37 tersebut. Jadinya, Verstappen diperintahkan Red Bull buat kasih posisinya ke Hamilton dengan strategi tertentu, biar nggak kena hukuman FIA lagi seperti pada lap 15. Verstappen pun mengikuti perintah Red Bull dengan melambat di akhir lap 37, tepat sebelum titik deteksi DRS. Jadinya Verstappen itu punya rencana cerdik biar bisa dapat DRS untuk melewati Hamilton lagi di lurusan. Soalnya, kalau Verstappen berada tepat di belakang Hamilton pada titik deteksi DRS, maka dia bakal dapat DRS yang bikin mobil Red Bull-nya kencang di lurusan. Di sisi lain, Hamilton itu malah kayak bingung gitu loh. Soalnya dia nggak tahu kalau Verstappen bakal kasih balik posisinya ke dia. Lewis pun malah ngikut ngelambat karena dia mungkin takut nabrak Verstappen dan dia juga nggak mau Verstappen dapat DRS. Namun, Hamilton ini kayaknya jadi makin bingung ketika dia ngeliat Verstappen itu benar-benar ngelambat sampai pelan banget. Jadinya Lewis itu mungkin jadi panik dan ragu buat lewatin Verstappen atau tidak. Lewis pun akhirnya memutuskan untuk melewati Verstappen dan kemudian malah nggak sengaja nabrak Verstappen. Soalnya Max ini bikin kagok Lewis. Harusnya kan kalau mau kasih posisi, si Max ini minggir dari racing line, bukannya melambat di racing line. Ketika pembalap melambat di racing line, maka ini akan sangat membahayakan pembalap lainnya. Karena racing line itu adalah jalur di mana pembalap memacu mobilnya dengan sangat kencang. Hal ini dibuktikan oleh kejadian di GP Belgia 98, di mana pada saat itu, David Coulthard itu lagi ngelambat di racing line pas mau kasih jalan ke Michael Schumacher. Michael pun nabrak sayap belakangnya Coulthard gara-gara kagok. Untungnya, kejadian serupa nggak keulang di balapan kemarin, dan Hamilton berhasil melanjutkan balapan dengan sayap depan yang sedikit rusak. Pada lap 42, Verstappen kembali kasih posisinya ke Hamilton di tempat yang sama. Akan tetapi, Verstappen itu kayak main-main sama Hamilton. Dia langsung overtake balik Hamilton di tikungan selanjutnya setelah kasih jalan ke Hamilton. Karena masih tetap berada di depan Hamilton, Verstappen pun dikasih penalti 5 detik di lap selanjutnya atas insiden pertama yang terjadi di lap 37. Pada lap 43 setelah dikasih penalti itulah, si Verstappen baru benar-benar kasih lewat Hamilton karena dia mungkin tahu kalau dia nggak bakal menangin balapan di Jeddah setelah diberikan hukuman itu. Setelah balapan, dramanya juga belum selesai. Verstappen dan Hamilton dipanggil ke steward untuk dimintai keterangan atas insiden senggolan yang terjadi di akhir lap 37. Steward menemukan bahwa Verstappen melakukan manuver yang berbahaya dari data telemetri, di mana Verstappen mengerem secara tiba-tiba dengan memberikan tekanan rem sebanyak 69 bar dan menyebabkan G-force sebanyak 2,4 G karena pengereman tersebut. Verstappen pun dinyatakan bersalah dan dihukum tambahan waktu 10 detik
karena telah menyebabkan insiden senggolan yang merusak sayap depan mobil Lewis Hamilton. Akan tetapi, 2 hukuman tambahan waktu tersebut kayak nggak pengaruh gitu sih sebetulnya. Soalnya Verstappen juga tetap finish di posisi 2 setelah hukuman tersebut. Terus pas di interview abis kelar balapan, si Max ini malah ngomong kalau F1 itu intinya nggak mengutamakan balapan di track dan lebih berfokus pada hukuman. Menurut F1 Indomania, si Verstappen ini perlu belajar kapan waktunya overtake dan kapan waktunya ngalah. Buat jadi juara dunia, pembalap itu memang harus punya skill, tetapi juga harus tetap sportif di balapan. Mungkin Verstappen harus belajar dari Mika Häkkinen atau Kimi Raikkonen biar bisa jadi juara dunia yang benar-benar berharga, bukan cuma ngandelin skill doang. Oke, sampai sini aja video kali ini. Thank you for watching.